Halo semuanya, perkenalkan nama saya J. Grace Bestari Simamora. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada saat ini, saya akan membahas materi mengenai teori kritik resepsi sastra. Yuk kita bahas. Kritik sastra adalah cabang ilmu yang mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi karya sastra. Ia bertujuan untuk memahami karya sastra dalam konteks estetika, budaya, sosial, historis, dan politiknya. Kritikus sastra memeriksa teks untuk menemukan makna, nilai, dan fungsi karya tersebut, serta bagaimana karya sastra itu berinteraksi dengan audiensnya. Melalui berbagai pendekatan teoritis, kritik sastra memungkinkan kita untuk melihat sastra dari perspektif yang berbeda dan menggali makna yang lebih dalam di balik teks. Kritikus sastra tidak hanya menjadi pengamat pasif, tetapi juga aktor yang berperan dalam membentuk cara kita membaca, memahami, dan menghargai sastra. Selanjutnya, resepsi sastra. Resepsi sastra adalah cabang kajian sastra yang fokus pada respon, interpretasi, dan penerimaan karya sastra oleh pembaca atau audiens. Berbeda dengan kritik sastra yang cenderung menilai dan menganalisis karya dari segi teks dan konteks pengarang, menerima sastra lebih menekankan bagaimana pembaca menafsirkan dan bereaksi terhadap karya tersebut dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah mereka. Pendekatan ini melihat bahwa makna karya sastra tidak hanya terletak pada teks itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh interaksi pembaca dengan teks. Intinya, resepsi sastra menawarkan perspektif yang dinamis dalam studi sastra, dengan tekanan peran pembaca sebagai agen aktif dalam menciptakan makna. Pendekatan ini tidak hanya memandang teks sebagai produk dari pengarang, tetapi juga sebagai objek yang hidup melalui interaksi dengan pembacanya. Melalui teori pemahaman, kita dapat memahami bagaimana karya sastra menjadi bermakna dan relevansi dalam berbagai konteks budaya, sosial, dan sejarah yang terus berubah. Dalam teori konsep sastra, metode yang digunakan fokus pada analisis bagaimana karya sastra diterima, diinterpretasikan, dan dimaknai oleh pembaca atau audiens. Karena teori penyampaian sastra menekankan pentingnya pembaca dalam proses pemaknaan, pendekatan, dan memperluas analisis. Cakupan ini tidak hanya pada teks itu sendiri, tetapi juga pada berbagai reaksi dan konteks pembacaan. Ada beberapa metode utama yang diterapkan dalam teori resepsi sastra, yang berkembang dari pemikiran tokoh-tokoh kunci seperti Hans Robert Jauss dan Wolfgang Iser, yang memperkenalkan pendekatan resepsi estetika. Lingkup kajian teori resepsi melingkupi yang pertama, peran pembaca dalam membentuk makna. Salah satu aspek utama dari teori penerimaan sastra adalah konsep bahwa makna tidak sepenuhnya tertanam dalam teks itu sendiri, tetapi tercipta melalui interaksi antara teks dan pembaca. Dalam pandangan ini, setiap pembaca adalah partisipan yang aktif membawa pengalaman pribadi, latar belakang budaya, dan nilai-nilai sosialnya ke dalam proses interpretasi. Yang kedua, perubahan makna karya sastra dalam sejarah. Karya sastra seringkali dipahami secara berbeda oleh generasi yang berbeda. Kajian resepsi sastra melihat bagaimana respon terhadap suatu karya berubah sepanjang sejarah. Misalnya, novel Moby Dick, karya Herman Melville, yang dianggap gagal saat pertama kali diterbitkan, tetapi kemudian diakui sebagai salah satu karya besar sastra Amerika. Hal ini mencerminkan bahwa makna karya sastra tidak bersifat statistik, melainkan dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan estetika di masyarakat itu. Resepsi sastra juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti konteks politik, sosial, dan budaya di mana pembaca berada. Misalnya dalam masa perang atau krisis sosial, pembaca mungkin menafsirkan karya sastra sebagai cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan masa-masa damai. Sebuah novel yang dianggap sekadar hiburan pada masa damai bisa saja dipandang sebagai karya yang sangat kritis atau politis, di mana di masa konflik. Kajian seringkali meneliti bagaimana kondisi-kondisi eksternal ini membentuk pemahaman pembaca terhadap sebuah karya sastra.
Yang ketiga, pengaruh ideologi dan kekuasaan dalam resepsi. Lingkup kajian penerimaan sastra juga melibatkan analisis tentang bagaimana ideologi dan kekuasaan berperan dalam proses penerimaan karya sastra. Pembaca tidak selalu independen dalam menafsirkannya, melainkan sering dipengaruhi oleh struktur kekuasaan, ideologi yang dominan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Resepsi sastra seringkali dibentuk oleh konteks ideologi tertentu, misalnya selama masa kolonialisme, karya-karya sastra yang mendukung atau menjustifikasi kekuasaan kolonial mungkin memperoleh penerimaan yang positif, sementara karya-karya yang menentang kekuasaan tersebut mungkin saja diabaikan atau disensor. Dalam teori resepsi sastra, lingkup kajian dan teknik yang digunakan sangatlah luas dan beragam, karena teori ini berfokus pada bagaimana pembaca atau audiens menerima, menginterpretasikan, dan merespon karya sastra dalam konteks historis, sosial, dan budaya mereka. Berbeda dari pendekatan yang berpusat pada teks atau pengarang, teori resepsi memindahkan perhatian pada pembaca sebagai agen aktif dalam proses pemaknaan dengan mengakui bahwa makna sebuah teks tidak bersifat tetap, tetapi dibentuk oleh interaksi antar teks dan pembaca. Teori resepsi sastra memberikan perspektif baru dalam kajian sastra, dengan menekankan pentingnya pembaca dalam proses penciptaan makna sebuah karya. Berbeda dari pendekatan yang fokus pada penulis atau teks, teori ini menyoroti interaksi dinamis antar teks dan pembaca, serta konteks sosial, budaya, dan historis yang mempengaruhi pemaknaan. Dengan pendekatan yang holistik ini, teori resepsi sastra tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang karya sastra, tetapi juga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran pembaca dalam budaya literasi. Jadi kesimpulannya adalah, teori resepsi sastra mengajak kita untuk melihat sastra sebagai suatu dialog antara teks dan pembaca yang terus berlanjut seiring waktu dan perubahan konteks. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Saya Joy Grace Bestari Simamora, sampai jumpa lagi.